Makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik tersayang, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Ramadan Mubarak. Selamat datang di program tes wawasan Quran. Makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran. Program ini merupakan program baru yang dibuat oleh MTA Indonesia untuk menemani para pemirsa selama bulan suci Ramadan. Dalam program ini, kita akan mengetes pengetahuan adik-adik atfal dan adik-adik nasihat kita seputar Al-Quran. Wah, pastinya seru nih. Salam kenal ya, saya Kak Fadli yang akan memandu acara ini. Tapi sebelumnya, kita kenalan dulu yuk sama peserta yang sudah hadir di studio. Kita ke tim A. Assalamualaikum adik-adik. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana, sehat semua kan? Sehat. Alhamdulillah. Kita kenalan, di tim A ada siapa aja nih? Perkenalkan, nama saya Fatihah, umur saya 13 tahun. Perkenalkan, nama saya Rahel, umur saya 10 tahun. Perkenalkan, nama saya Kalista, umur saya 13 tahun. Oke, tim A berarti udah siap? Siap. Siap. Kita ke tim B. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat. Kita kenalan, di tim B ada siapa aja? Nama saya Artan, Umur? umur 11 tahun. Ya. Perkenalkan, nama saya Tesyakir Hulabat, umur saya 11 tahun. Perkenalkan, nama saya Sakib Ahmad Sadik, umur saya 10 tahun. Oke, tim B sudah siap main? Siap. Semangat? Semangat. Tim A udah siap juga? Siap. Oke, tapi sebelumnya kakak akan bacakan dulu ya aturan mainnya. Nah adik-adik, ini peraturannya ya. Tes wawasan Quran akan ada 2 babak. Di babak pertama terdapat 4 pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan pertama dan ketiga untuk grup A, pertanyaan kedua dan keempat untuk grup B. Tim yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar akan meraih 10 poin. Jika tim tersebut salah dalam menjawab, maka tidak akan mendapatkan poin. Jika ada tim yang salah dalam menjawab, maka pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh tim lawan. Jika tim lawan bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan 5 poin tambahan. Babak kedua adalah babak rebutan. Hanya akan ada 1 pertanyaan pilihan ganda untuk babak rebutan yang bernilai 20 poin. Kak Fadli akan membacakan dulu seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, barulah setelah itu kalian boleh menekan bel. Tim yang paling cepat menekan bel adalah tim yang boleh menjawab pertanyaan di babak rebutan. Tapi hati-hati ya, kalau Kak Fadli belum selesai membacakan seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, maka ada tim yang memencet bel, maka tim tersebut akan didiskualifikasi. Dan tim lawanlah yang boleh menjawab pertanyaan yang ada. Jika salah satu tim salah dalam menjawab, maka pertanyaan bisa dilempar ke tim lawan. Jika tim lawan benar dalam menjawab, maka tim tersebut tetap berhak meraih 20 poin. Nah adik-adik, itu dia ya peraturannya. Yuk kita mulai gamesnya. Nah itu dia adik-adik peraturan mainnya. Gimana, udah siap? Siap. Oke. Tim B semangat? Semangat. Siap? Siap. Oh mantap tim B. Kita ke tim A dulu nih. Pertanyaan tim A. Apa arti dari surah Al-Falaq? A. Gugusan bintang. B. Waktu subuh. C. Bintang fajar. Atau D. Fajar. B. Waktu subuh. Waktu subuh. Al-Falaq artinya waktu subuh. Kita cek jawabannya. Benar. B. Waktu subuh. Wah, kayaknya udah mulai semangat mereka. 10 poin untuk tim A dan masih 0 untuk tim B. Tapi setelah ini pertanyaan untuk tim B. Pertanyaannya, surah Al-Falaq termasuk dalam surah Makkiyah yang berarti A. Surah yang diturunkan pada waktu subuh. B. Surah yang memiliki ayat pendek. C. Surah yang diturunkan di kota Mekah. Atau D.
surah yang diturunkan di kota Madinah? C. Surah yang diturunkan di kota Mekah. Apakah benar atau salah? Jawabannya benar. C. Surah yang diturunkan di kota Mekah. 10 poin untuk tim B. Gimana tim A? Pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua untuk kedua tim sudah berhasil dijawab, sama-sama dapat 10 poin. Masih ada satu pertanyaan lagi untuk tim A dan satu pertanyaan lagi untuk tim B. Oke? Sekarang pertanyaan untuk tim A. Apa arti dari Rabbil Falak? A. Tuhan yang melindungimu di waktu subuh. B. Tuhan yang bangun di waktu subuh. C. Tuhan yang ada di waktu subuh. Atau D. Tuhan yang menguasai subuh. Rabbil Falak. Gimana Kalista? Kalista lagi konsentrasi? Lagi mikir dulu. Rahel, Fatia? Lagi mikir juga. Sepertinya tim B, Toshiaki udah menyimpan jawaban nih. Sudah dong. Siap-siap untuk pertanyaan lemparan. Jawabannya? A. Tuhan yang melindungimu di waktu subuh. Tuhan yang melindungimu di waktu subuh. Karena tadi Al-Falak artinya waktu subuh ya. Oke. Kita cek jawabannya apakah benar? Tapi sekali lagi nih, kalian yakin nggak jawabannya? Yakin. Kalista? Mau dikunci? Kunci, kata Rahel kunci. Fatia? Ayo. Gimana? Dikunci? Kunci? Oke, kita kunci jawabannya. Jadi, jawabannya apakah benar atau salah? Jawabannya salah. Bang. Kakak mau lempar ke tim B. Tim B pasti sudah punya jawaban. D. Tuhan yang menguasai subuh. Tuhan yang menguasai subuh. Jawaban yang sangat yakin dari Toshiaki. Kita cek jawabannya. Apakah benar? Jawabannya benar. Alhamdulillah. 5 poin untuk tim B. Sekarang kita lanjut ke tim B. Pertanyaan terakhir untuk tim B. Apakah bisa mengumpulkan 25 poin atau lempar ke tim A? Pertanyaannya, apa lanjutan dari ayat min syarri ma khalaq? A. Wa min syarri hasidin iza hasad. B. Wa min syarri naffatsati fil uqad. C. Wa min syarri ghasikin iza waqab. Atau D. Qul a'udzu birabbil falaq. Jawabannya C. Wa min syarri ghasikin iza waqab. baiklah, kita cek jawabannya. Apakah benar atau salah? Jawabannya benar. C. Wa min syarri ghasikin iza waqab. Tapi sebelumnya bisa dibacakan bareng-bareng nggak surat Al-Falaq? Dari aku tuh. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi 10 poin untuk tim B. Tapi tenang tim A, masih ada satu babak lagi. Babak rebutan. Siap?
kita masuk ke babak rebutan. Peraturannya masih sama. Jika kakak belum selesai membacakan soal dan salah satu tim ada yang memencet bel, maka pertanyaan akan dilempar ke grup lawan. Oke? Silakan tim A cek bel. Tim B? Oke. Kita masuk ke babak rebutan. Apa arti dari ayat wa min syarri ghasikin iza waqab? A. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. B. Aku berlindung kepada Tuhan dari makhluk-makhluk jahat. C. Aku berlindung kepada Tuhan dari orang yang iri dengki. D. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Tim B. Oke. Kita langsung tim B langsung jawab aja deh. Tim B sudah punya jawaban. Tim A persiapkan jawaban. Barangkali pertanyaannya akan dilempar ke tim A. Itu yang nomor 1, yang itu, yang ayat 1. Jika tim B salah menjawab, maka kalian punya 3 opsi. Oke? Kita cek. Tim B akan jawab apa? Wa min syarri ghasikin iza waqab. C. C. Aku berlindung kepada Tuhan dari orang yang iri dengki. Oke. Gimana semuanya? Sepakat? Satu jawaban? Dikunci? Kunci. Kita cek jawabannya apakah benar atau salah. Jawabannya kakak lempar ke tim A. Jadi jawabannya salah. Kita ke tim A. Kalian sudah menyiapkan jawaban? Untuk apa arti dari wa min syarri ghasikin iza waqab? Jawabannya D. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kita cek. Gimana? Kalian yakin? Kalista? Kalista sedang mikir nih. Kayaknya nggak satu suara dengan... Hah? Yakin? Yakin? Kita kunci jawabannya. Apakah benar? Jika tim A benar, maka akan membalikan keadaan. Jika salah, maka tim B yang menang pada episode kali ini. Jawabannya benar. D. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. 20 poin telak diterima tim A. Gimana? Kalian kenapa bisa menebak itu jawabannya? Itu dan syari itu kejahatan. Wow. Ya. Benar Kalista. Jadi sama Kalista disusun dulu perkatanya. Jadi jawabannya benar D. Kalian gimana? Kenapa sangat yakin tadi jawabannya C? Karena itu apalan kelas 1. Apalan kelas 1. Tapi Kalista pintar banget. Jadi dia disusun dulu perkatanya. Bukan. Dia menggunakan bahasa Arab. Oh, dia menggunakan bahasa Arabnya. Dia pintar bahasa Arab. Ada pelajarannya. Oh, ada pelajarannya. Luar biasa untuk Kalista. Jawaban yang membuat tim A menang di babak rebutan dan menang untuk episode kali ini. Nah, adik-adik, kalian penasaran gak sih surah Al-Falaq itu tentang apa? Dan apa ya keistimewaan surah ini? Biar lebih tahu, yuk kita tanya ke Pak Bilal. Silakan Pak Bilal. Baik, jazakumullah Kak Fadli. Baik adik-adik, berkenaan dengan surah Al-Falaq ya. Adik-adik saya yakin nih sudah hafal semua ya surat Al-Falaq ya. Bagaimana cara membaca surat Al-Falaq, dan kalau ditanya satu-satu nih adik-adik yang ada di studio juga pasti dapat membaca surat Al-Falaq dengan baik dan benar ya. Nah, lalu kita ditanya nih, apa sih kandungan surah Al-Falaq itu? Nah, di dalam surah Al-Falaq Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita memohon perlindungan kepadanya dari berbagai macam
keburukan dari berbagai sumber, ya, keburukan itu datang. Nah, di sini di dalam tafsir kita dijelaskan bahwa manusia ini memiliki tujuan, memiliki tugas di dalam hidupnya. Nah, di dalam menjalani atau di dalam melaksanakan tugas itu pasti akan ada berbagai macam kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Baik itu kesulitan yang datang secara alami ataupun kesulitan yang datang dari orang-orang yang memang tidak suka ketika manusia ini, kita ini sukses atau mulus di dalam menjalankan tugas dari Allah Ta'ala itu. Ya, kalau di dalam tafsir kita dijelaskan misalkan nauzubillah nih, misalkan dari orang-orang yang aniaya, dari orang-orang yang zalim, atau dari diktator, penguasa yang zalim, ya, atau dari siapa lagi? Atau dari pribadi-pribadi yang memang tidak suka kepada kita. Ya. Jadi sekali lagi penghalang-penghalang atau sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk sukses dalam menjalankan tugas kita sebagai manusia, ya, itu pasti ada. Nah, surat Al-Falaq ini merupakan sarana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung sediakan bagi kita untuk memohon perlindungan dari keburukan-keburukan yang seperti itu. Ya. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Falaq ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menyebutkan sifatnya, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Arti falak itu banyak artinya, adik-adik. Ya. Tapi umumnya diterjemahkan dengan falak itu diterjemahkan dengan kata subuh. Ya. Padahal ada arti lain. Ya. Arti falak itu arti lainnya apa? Di sini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pengawas tunggal. Ya. Jadi Allah Ta'ala adalah satu-satunya yang dapat mengawasi kita, melindungi kita dari berbagai macam keburukan itu. Nah, coba adik-adik renungkan ayat di dalam surah Al-Falaq. Ya. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan berbagai macam rintangan, keburukan-keburukan. Ya. Ada kalau tidak salah itu ada 4, ya. Kalau yang lebih ada 4. Tapi hanya ada satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang dihadirkan di dalam surah itu. Nah, ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maha mengawasinya, dengan maha melindunginya, ya, sebagai Al-Falaq itu, Qul a'udzu birabbil falaq itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita dari berbagai macam keburukan, dari 4 keburukan itu paling tidak. Ya, dari 4 keburukan yang dijelaskan di dalam surah Al-Falaq itu. Ya. Nah, insya Allah Ta'ala adik-adik, ya, dengan adik-adik kita semua, bukan hanya adik-adik ya, kita semua yang dawa membaca surah ini. Ya. Misalkan hati kita sedang gelisah, kita khawatir terjadi sesuatu, kalau kita mau dalam perjalanan, baca surah ini. Ya. Insya Allah Ta'ala Allah akan melindungi kita dari berbagai macam keburukan yang bisa saja muncul dari sesuatu yang kita tidak tahu tuh sumbernya dari mana. Ya, baca surah ini. Nah, baik adik-adik, jadi seperti itulah, ya, kandungan surah Al-Falaq. Adapun keistimewaannya, ya, dari surah Al-Falaq ini sama seperti juga surat Al-Ikhlas. Ya, sama seperti surat Al-Ikhlas. Karena memang di dalam hadis akan kita temui, ya, surat Al-Falaq ini menjadi 3 serangkai. Ya, 3 serangkai surat yang memiliki keistimewaan luar biasa. Ya, di dalam kedudukannya di dalam Al-Quran. Jadi kalau dalam riwayat itu ada riwayat yang menjelaskan bahwa kalau Al-Ikhlas itu 1/10, kalau Al-Ikhlas itu adalah 1/3 kedudukannya dari seluruh Al-Quran itu. Maka Al-Falaq juga kedudukannya sama. Ya. Jadi apabila kita melihat keistimewaan ketiga surah ini,
adalah seperti saling melengkapi sehingga menjadi satu Al-Quran yang utuh. Ya. Baik, adik-adik, saya kira itu saja berkenaan dengan surat Al-Falaq. Ya. Mudah-mudahan dengan kita memahami kandungannya, adik-adik jangan ragu ya untuk membaca surat Al-Falaq, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam keburukan yang bisa timbul, bisa datang dari siapapun, dari orang-orang yang tidak suka kepada kita, dari orang-orang yang ingin mencelakakan kita. Ya. Nah, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, adik-adik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Jazakumullah Kak Fazli. Nah, itu saja penjelasan saya. Ya, assalamualaikum. Nah, itu dia tadi adik-adik penjelasan dari Pak Bilal. Semoga bisa dimengerti adik-adik. Oke, karena sudah di penghujung acara, kakak akan bacakan hasil akhir untuk episode kali ini. Tim A 30 poin dan tim B 25 poin. Jadi, pemenang untuk episode kali ini adalah tim A. Mubarak untuk tim A. Mubarak untuk tim A dan untuk tim B. Jangan bersedih dan berkecil hati ya. Tadi kan udah banyak. Ya, oke. Nggak apa-apa. Kan pur gak ngaruh. Oh, nggak ngaruh. Oke. Nah, adik-adik, pemirsa MT dimanapun Anda berada, itulah tadi program tes wawasan Quran untuk episode kali ini. Dan jangan lupa untuk menonton program MTA lainnya ya. Dan menyaksikan khutbah huzur hanya di MTA. Terima kasih untuk Pak Bilal. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah hadir di studio. Terima kasih untuk para kru MTA yang sudah mensupport acara ini. Saya Kak Fadli beserta adik-adik peserta undur diri. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tes wawasan Quran, makin mudah belajar Quran. Ya di tes wawasan Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.